bisa diceritakan isinya tentang apa? Nanti bisa menjadi nilai plus buat kalian yang sudah membuat cerita. Ya, ceritanya judulnya apa? Ya, isinya tentang apa? Sinopsisnya saja. Ceritanya tentang peramal ya. Ceritanya apa? Peramal jadi kenyataan. Bisa masuk cerita fantasi juga bagus. Sudah berani menulis cerita itu sudah bagus. Ada lagi? Bisa angkat tangan, nanti bisa menjadi nilai plus buat kalian. Angkat tangan. Gak usah takut sama saya. Ayo. Gak usah takut sama saya. Tenang aja. Oke. Sebelumnya yang pertama yaitu mengenai teks cerita fantasi. Ada yang tahu apa itu teks cerita fantasi? Tanpa membaca terlebih dahulu. Sampai masih ingat materi awal sekali. Materi awal. Yang pertemuan pertama saya bagikan. Apa itu teks cerita fantasi yang tahu? Sudah lupa. Ayo coba dibaca dulu sebentar. Saya kasih waktu sebentar. Udah Dimas? Yang berisikan? Yang berisikan tetap? Cerita fantasi adalah cerita fiksi atau tidak nyata yang pada cerita fantasi hal yang Bisa mungkin. biasa. Tokoh dan latar adalah pada cerita fantasi tokoh dan latar adalah penulis atau autor dan Oke, cerita fantasi itu adalah karangan imajinatif dari penulis itu sendiri. Jadi cerita fantasi itu berisi khayalan. Contoh kalau bertanya cerita fantasi itu berisi tentang apa, Ustazah? Ada yang mau menjawab? Cerita fantasi itu berisi apa? Contohnya saja. Berisi cerita. Cerita tentang apa, Mas? Ayo. Tentang apa? sejarah. Sudah bisa? Sudah bisa? Ada lagi? Ayo, di masa depan ada apa mungkin? Di masa depan? Gedung. Gedung di mana? Gedungnya bagaimana diceritakan? Apakah gedungnya bisa berubah jadi robot? Atau bagaimana? Gedung Yang tahu? Ayo yang tahu menjawab nanti dapat nilai plus dari saya. hadiah. Ya, reinkarnasi bisa. Karena itu cerita khayalan kan? Bisa. Lagi? Ayo sering menjawab pertanyaan dari saya dan menginginkan saya menjawab menginginkan jawaban dari saya. Ayo, nggak ada dan itu adalah di kisah nyata. Lebih spesifiknya Pak Pejodohan itu di kisah nyata. Mengenai kecanggihan teknologi bisa seperti itu. Tokohnya itu mempunyai kemampuan lebih atau kesaktian, bisa menyihir alter ego, bisa menyihir meja bisa bergerak, meja bisa berbicara. Dan itu termasuk iya, Harry Potter juga termasuk cerita fantasi. Betul, Harry Potter juga termasuk. Siapa yang pernah mendengar cerita tentang apa ya? Harry Potter udah pernah kan, udah banyak yang nonton, ya kan? Kalian tahu nggak? Iya, Transformers juga bisa masuk karena itu kecanggihan teknologi yang akan terjadi di masa depan. Film bisa? Ada di dunianya kan? Iya. Bin. Oh, Filipin malah. Makanya kebanyakan nonton Filipin. Iya. Ada. Kebanyakan nonton Filipin dari Asia ya. Oh, Filipin. Kan itu judul-judulnya. Iya, intinya adalah cerita atau tulis narasi di mana ayo dengarkan. Ayo dengarkan dulu. Di mana pengarang bisa mengembangkan kreativitas yang dimiliki karena
perencanaan menulis ya. Oke, ada ide cerita, terus ada menggunakan berbagai latar. Nah, ayo yang belakang, Mas, angkat kepalanya. Cerita fiksi yang merupakan pengarang itu sendiri. Iya, ada ide cerita ya. Kalau seandainya cerita fantasi itu apa Bisa. Jadi itu kamu mengimajinasikan pengalaman begini. Pakai cerita fantasi gimana ya? Bisa. Itu bisa nanti saya jelaskan di perencanaan menulis ya. Oke, ada ide cerita, terus ada menggunakan berbagai latar. Nah, ayo yang belakang, Mas, angkat kepalanya. Jam segini saya masih semangat loh. Jadi dari pagi saya sudah siap-siap demi ajar kalian semua. Oke, semangat udah. Ya semangat dong, ya harus semangat. Semangat saja semangat loh. Oke. Untuk latar cerita dalam cerita fantasi itu bermacam-macam. Bisa kalian ngambil pada zaman sekarang ini, terus bisa diimajinasikan juga bisa, atau lintas waktu. Kalau bertanya-tanya, Ustazah lintas waktu itu bagaimana? Contoh futuristik. Pernah dengar nggak cerita futuristik? Pernah dengar? Belum? Futuristik itu mengisahkan masa depan. Apa yang akan terjadi 50 tahun kemudian atau sekarang 10 tahun kemudian. Oh, Tokyo Masa Revenger. lalu bisa? Bisa. Revenger. Karena itu dari pengalaman juga biasanya ya. Ya kan? Nah iya, dari masa lalu juga bisa diimajinasikan. Seperti itu. Nah selanjutnya, kita dibalik kertasnya halaman ini. Oh, mari. Tuh. Di gorong mau balik. Belum dibalik juga. Ayo, yang halaman 3 ya dibuka dulu ya, halaman 3 semuanya dibuka dulu. Ya, lihat dulu halaman 3. Ayo, halaman 3. Iki. Gas Mas ya. Puding. Ayo, Iya, Ibu. ya kalau yang ada kotak sama ini. Ayo. Oke. Ayo Mas, ayo di belakang. Ayo Mas. Ada unsur-unsur cerita fantasi. Ada unsur-unsur. Ayo Mas, yang belakang. Yang di belakang ada sini, Mak. Bosnya sama nih. Mas. Jota. Mas, ayo ada depan. Duduk yang rapi. Atau saya akan berhentikan dulu 5 menit. Duduk yang rapi. Baca peta yang saya berikan. Ayo. Nanti akan menjadi nilai plus buat kalian mau kalian itu rajin, rapi, tertib. Itu akan menjadi nilai plus buat kalian ya. Oke. Ada unsur-unsur cerita fantasi. Ada yang mau menyebutkan apa saja? Silakan. Tema, alur, tokoh dan penangguhan, latar atau letting, sudut pandang, penyimpanan. Tema. Ada yang tahu tema itu bagian bagaimana? Contoh tema saja yang paling mudah. Ya, temanya tentang apa? Ada yang pernah bercerita temanya tentang apa ya ceritakan nanti? Kabarnya pangeran. Ya bisa itu. Angkat tangannya disebutkan. Angkat tangannya langsung disebutkan. Wah, hanya usia yang di belakangnya. Doraemon. Contoh tema itu kecanggihan teknologi itu disebut dengan tema, atau mengenai masa depan itu juga bisa disebut sebagai tema, atau rangkuman atau keseluruhan cerita itu menceritakan tentang apa, seperti itu. Yang kedua itu ada alur. Nah, ada yang bisa nggak menyebutkan alur cerita itu ada berapa? Ada berapa lebih tepatnya? 2. Apa saja? Pertandingan happy ending. Tadi kan happy ending. Lainnya? Ayo. Ayo gak usah ragu-ragu sama saya. Santai. Dibawain coy. Tapi Alur itu ada 3 lebih tepatnya. Ya, ada 3. Dengan yang baik-baik. Ada alur maju, mundur, dan campuran. Kok campuran kayak gimana Ustazah? Campuran ini. Kamu menceritakan masa kini. Bisa tuh nanti ditarik lagi ke masa lalu. Biasanya baca Wattpad itu tahu. Maju mundur. Kayak Tokyo Revenger. Ya bisa. Ya flashback bisa disebut dengan flashback. Flashback on, flashback off. Kayak kita Timeline. Iya bisa. Memang ada nih masa lalu kalian yang bisa ubah trauma. iya bawa trauma tuh bukan ya tarik lagi. Oh, kayak time lapper. Apa ya? Time apa? Iya seperti itu. Iya kurang lebih seperti itu.
merupakan sifat atau perilaku yang dimiliki pada sebuah tokoh yang ada dalam teks cerita fantasi. Iya, tokoh itu adalah karakter. Karakternya, tokoh itu karakter, sedangkan penokohan itu adalah sifat atau watak yang diberikan kepada tokoh itu sendiri. Ayo, masnya nggak boleh jawabnya kayak gitu loh. Ayo, saya kan sudah kasih kertas di atas dan meja. Ayo dibaca. Bisa. Yang selanjutnya yaitu latar atau setting. Ada berapa latar yang biasa digunakan dalam sebuah cerita? Masa ada juga. Ayo, cepatkan kita. Ayo, ada yang tahu? Kalau dua apa saja? Berapa? Apa saja sebutkan? Alur lengkap. Bukan itu. Urutan peristiwa. Ayo. Latar sebuah cerita. Ayo apa? Ayo. Ayo apa? Ayo. Oke, latar itu ayo didengarkan ada 3. Latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Betul. Ada 3. Apa saja ulangi mas yang tunjukkan pencocokan latar tadi ada berapa? Apa saja? Hah? Ayo tadi aja kok ngomong kenceng sekarang agak kenceng sih. Apa? Nah, yang terakhir. Oh, saudara udah bilang lagi sama waktu. Ayo maknya nggak mendengarkan. Ayo di sini lo ada. Ayo dibaca ada. Ayo. Dan selanjutnya ada sudut pandang. Yang terakhir itu amanat. Amanat atau pesan dalam cerita. Iya, pesan dalam cerita. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis cerita fantasi. Yang pertama berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan itu dibagi ada 2, fantasi total dan fantasi irisan. Yang kedua yaitu jenis cerita fantasi. Ayo masnya kalian depan, tadi saya suruh jawab gak bisa. Ayo masnya. Jenis cerita fantasi berdasarkan latar. Nah, ada latar sezaman dan latar lintas waktu. Latar lintas waktu. Contohnya itu tadi cerita futuristik yang mengisahkan masa depan, apa yang akan terjadi di masa depan. Tadi saya sudah menanyakan apa perbedaan tokoh dan penokohan. Saya ulang lagi. Mas yang depan. Jadi ngobrol dulu soalnya ya. Masa. Apa perbedaan tokoh dan penokohan? Ketawa apa lu dia? Ayo awas. Ayo ketawa di sini selalu baca materi dari saya dan yang tidak baca. Ayo ketahuan ayo. Ada yang mau jawab nggak? Sekali lagi. Apa beda tokoh dan penokohan? Yang lainnya gantian. Gantian yang ketang gantian. Ya. Betul. Tokoh itu biasa disebut dengan karakter. Kalau penokohan itu pemberian watak kepada tokoh atau karakter itu sendiri. Iya betul. Atasnya begini ya. Ayo didengarkan. Orientasi. Di dalam orientasi ini mengenalkan latar, tokoh, dan kisah balik dari segi waktu, tempat maupun peristiwa. Yang kedua, ada struktur komplikasi. Masa bertanya dalam struktur komplikasi itu menceritakan apa? Ayo. Bentar, diam dulu.
materi yang khusus hari ini, yaitu menulis cerita fantasi. Anda sudah buat? Sudah. Bisa diceritakan ke depan? Gak apa-apa, gak apa-apa. Intinya saja atau kisahnya tentang apa? Tokohnya siapa saja ceritakan. Ya, ceritakan juga bapak. Ya, teman-temannya tahu kan ya cukup? Temanku ada yang suka buat cerita nih. Nanti bisa bagi-bagi. Nggak salah aku baca. Pakai saya nggak bapak? Lahiran. Nggak usah. Inti ceritanya apa? Isinya tentang apa? Isi cerita kamu tadi judulnya? Lahiran menceritakan tentang ramalan yang menjadi kenyataan. Bisa diceritakan ramalan apa saja di situ yang menjadi kenyataan? Ramalan kematian. Sama kematian ya. Tokohnya siapa saja? Lahiran Susana. Maria. Dan Ayu. Saya mau tanya, kenapa memilih cerita mengenai ramalan yang menjadi kenyataan? Apa yang menarik di situ? Pengen buat cerita yang ada ramalan terus kenyataan. Ingin membuat cerita bahwasanya ramalan itu bisa terjadi, bisa saja terjadi. Oke, terima kasih. Nah, ini beri tepuk tangan loh, temennya udah berani masuk. Ayo, siapa yang punya cerita lagi? Ayo, ini nanti yang berani menunjukkan cerita yang terdepan dapat nilai plus dari saya. Ayo siapa yang berani? Ayo siapa yang berani? Ayo siapa yang berani? Apakah hanya satu saja? Masa cuma satu? Saya mau satu lagi dong dari cowok. Saya mau satu lagi dong dari cowok. Saya mau satu lagi dong dari cowok. Kan ceweknya tadi udah Mbak Indah ya? Ya dari Mbak Indah sudah dibuat cerita tentang lahiran yang berisikan ramalan dan tadi ramalan sebenarnya. Oke, nanti untuk Indah ceritanya sudah difotokan ke saya. Ya, nanti kita bagi-baginya. Ayo siapa cowok yang udah punya cerita? Rizky. Pangerannya nggak pergi. Ada di punyanya itu. Punyanya siapa? Rizky Akbar. Coba bukan mon. Ayo siapa yang punya cerita lagi dari cowok? Ada atau enggak? Siapa? Ayo. Ini loh sudah. Yang sopan sama temennya. Ayo. Nggak apa-apa. Tinggi ya. Apa? Tadi aja ini di depan. Isi rokok, tanya di dalamnya gitu. Dosa sekolahan. Ini satu. Ini satu. Rokok itu kami rokok. Ada di depannya. Mau tak temenin? Ayo. Ada baikan semua nih ya kan. Ayo. Ada di sini. Masa malu? Masa malu sih? Masa malu? Udah temennya aja cewek berani masa juga. Kalau beton. Ayo di depan nggak apa-apa. Masa malu? Yaudah, dibaca sini aja. Ceritanya tadi malam tirai, udah yuk. Kasih HP sini. Ceritanya tentang apa? Yang keras dong. Enggak gue. Bentar. Yang belakang sana dengar nggak? Tadi bilang apa? Dengar nggak? Dengar. Pengen dengar ini. Dengar nggak? Coba dengar loh. Ayo yang pertama. Kaburnya pangeran. Oke. Judulnya apa? Mas yang pada di belakang. Ini nanti judulnya apa? Dengar nggak? Ya cuma dengar loh. Masa kalah dengan suara saya? Saya tadi bisa loh. Ayo. 1, 2, 3. Kaburnya pangeran. Iya, isinya tentang apa? Kenapa kok ada judul kaburnya pangeran? Ini pengalaman ya mas? Pengalaman ya mas? Udah dengar ya?
Siapa lagi? Yang pertama Hari, itu siapa lagi? Ya. Ibak. Ayo. Siapa lagi sokoknya? Udah, kita aja. Alurnya maju apa mundur? Mundur. Berarti Maju. bukan maju. Kalau mundur itu berarti flashback. Kembali ke masa lalu loh. Ayo. Udah maju anjing. Nah ini judulnya punya siapa? Mas Rizky. Apa tuh judulnya? Kaburnya pangeran. Saya tanya, ini berasal dari pengalaman ya? Jawabannya apa tebak? Ayo jawabannya apa tebak? Iya, dari pengalaman. Pernah kabur ya, diam-diam ya? Udah dikasih uang jajan pasti? Oh enggak, oke, makasih ya. Udah dua nih yang menyampaikan ceritanya. Yang pertama dari Linda, judul lahiran. Yang kedua itu kaburnya pangeran. Halo. Bye. Dengarkan saya. Nanti pulang ketemu saya sebentar ya di sini. Ketemu saya sebentar yang sudah menunjukkan isi ceritanya ya. Nah, ini sudah ada dua teman kalian yang membuat cerita mengenai yang pertama kelahiran, yang kedua kaburnya pangeran. Seru sekali ya pangeran. Apa jari? Sini aku. Ya. Nah, sekarang itu menulis cerita fantasi. Pasti bertanya-tanya, bagaimana Ustazah membuat cerita fantasi? Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan? Dalam menyajikan cerita fantasi itu ada dua tahap. Ayo, kok jadi jangan tengah yang pakai masker di kepala? Iya, ini maskernya taruh kepala, nggak ditaruh di sini. Yaitu menyajikan cerita fantasi tahap pertama. Mas, saya mau tanya. Takut wis. Oke, Mas mau tanya, menyajikan cerita fantasi itu udah berapa? Duh, punya kamu. Punya kamu. Punya kamu. Kamu katanya ya. Ya, Menyajikan cerita fantasi. iya, ada berapa yang harus dilakukan? Dua. Ada apa saja dan apa? Merencanakan cerita dan menulis cerita. Iya, ada dua. Yang pertama merencanakan cerita, yang kedua menulis cerita. Menulis cerita. Yang pertama yaitu tahap merencanakan cerita. Ada menemukan ide. Penggalian ide dari membaca. Nah, perlu digarisbawahi bahwasannya menggali ide dari membaca itu kalian tidak mengcopy atau tidak menyalin begitu saja, tapi jadikan membaca itu sebagai inspirasi atau mencari inspirasi atau ide cerita. Bisa dari ilmu buku pengetahuan atau buku ilmiah. Yang ketiga yaitu Membuat rangkaian peristiwa. iya, membuat rangkaian peristiwa. Mas yang itu yang pakai oke. Ya emangnya setelahnya lo tanya di membuat rangkaian peristiwa itu ada apa? Membuat rangkaian peristiwa itu ada apa? Iya, di membuat rangkaian peristiwa. Ayo dibaca. Ayo siapa dong? Tadi baru orang. Oke, kayak mainan apa itu? Bapak tanya membuat rangkaian peristiwa, ada apa saja di situ? Yang membuat rangkaian peristiwa ada apa? Iya, membuat rangkaian peristiwa yaitu dari ide, dari nomor 1 dan 2 sudah kalian tentukan. Selanjutnya membuat rangkaian peristiwa cerita fantasi. Tentu saja yang unik. Dari punya yang ini lumayan unik.
Beberapa tahun. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan cerita fantasi. Dari deretan peristiwa yang sudah dirancang, kemudian dikembangkan wataknya dan tokohnya, lalu latar, dialog antar tokoh yang sehingga menjadi cerita secara utuh. Selanjutnya tahap menulis cerita. Nah, saya mau tanya Masnya ini yang sudah menulis cerita tadi. Saya mau tanya Mas. Mas, ketika menulis cerita, apa yang Mas rasakan? Ayo. Selain capek apa? Selain capek apa? Nggak ada lagi. Oke, capek ya. Itu yang pasti kan juga capek kalau nulis. Saya suka menulis jujur ke depan. Setelah menulis cerita, apa yang Indah rasakan? Senang? Kan itu? Capek pasti ya? Capek itu pasti. Capek menulisnya, iya. Dan yang suka menulis itu rasa senang. Ideku tertuang nih dengan sempurna. Tuh, ide ceritaku, wah, bagus aja. Biar menjadi sebuah cerita yang utuh, tidak seperti itu. Dalam menulis cerita ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama yaitu merencanakan. 1. Menggali ide dengan membuat fantasi dari bisa topik lingkungan, bisa topik kecanggihan teknologi. Tadi ada yang bilang transformer ya Mas, yang di belakang di tengah. Tadi menyebutkan transformer itu salah satu perwujudan dari kecanggihan teknologi itu sendiri, di mana mobil bisa menjadi apa Mas? Robot. Oke. Ada para topik yang lain yang menarik perhatianmu, contohnya nih punya Masnya tadi, kabelnya pameran. Yang ini tadi isinya ramalan atau tentang ramalan yang menjadi
Iya betul. Supaya tertarik pada cerita yang kita buat. Ayo Mas, saya mau tanya, kenapa dulu harus menarik? Ayo dijawab dulu. Ayo dijawab dulu. Kenapa harus diberi judul yang menarik? Mbak, ada yang mau jawab Kak? Biar pembaca. Oke, Mas, kenapa diberi judul yang menarik? Nggak, aku. Kenapa diberi judul yang menarik? Kenapa? Kenapa? Lebih tepatnya supaya pembaca? Hah? Iya, supaya pembaca lebih tertarik terhadap karya yang telah kita buat. Nah, itu menelaah untuk merevisi. Nah, tahap ini biasanya dengan cara salah satunya dibedah per struktur. Nah, saya mau tanya, saya ulang lagi materi. Mas ada masalah? Mas, Struktur seperti apa aja struktur ceritanya? ada struktur teks cerita fantasi apa aja? Ayo, apa? Apa aja? Iya, terus dan Mas, orientasi itu menjelaskan apa? Ayo, ini masih belum ada 5 menit berlalu, udah lupa. Ayo, ceritanya di siapa orientasi? Ada yang mau membantu? Udah mirah belum? Udah, ada yang mau bantu? Orientasi isinya apa? Iya, pengenalan latar, tokoh, seperti itu. Nah, saya mau tanya, ini kenapa saya pelajaran cowoknya banyak diem? Hari apa sini? Komplikasi itu menceritakan apa? Apa ya? Konflik iya, munculnya konflik. Resolusi menceritakan apa? Kasian nanti kalau cowoknya nanya itu ada kok cowok mulu masih. Iya, puncak konflik beserta penyelesaian masalah. Jadi kalau saya bisa bercerita itu saya bisa berstruktur. Agar tahu orientasinya ada, komplikasinya ada, terus resolusinya ada, dan yang terakhir yaitu mempublikasikan. Ya, bisa diupload di ada dipajang di sosial media. Siapa punya Instagram? Oh, punya, bisa di situ. Ada punya blog? Website blog mungkin? Maksudnya anak SMP itu lebih modern dari saya. Ada punya? Bisa ditulis di situ juga, di cerita yang kalian buat bisa dituang ke dalam blog itu sendiri atau media sosial yang lainnya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait materi menulis cerita fantasi? Ada? Oke, yuk kita refleksi bareng-bareng yuk. Saya tunjuk, saya acak langsung. Saya acak. Mas yang duduk tengah, pengertian cerita fantasi yuk. Ayo, yang sudah tahu boleh langsung berebut jawabannya. Pengertian cerita fantasi. Ayo apa? Ayo apa nih saya acak soalnya. Ya. Iya, bersifat imajinatif dari penulis itu sendiri. Selanjutnya, terakhir. Kalau aku tahu nanti capek habis UTS. Mas, struktur cerita fantasi apa aja? Apa strukturnya? Ayo apa? Ayo. Orientasi. Ya? Publikasi. Nah, coba cepetan. Oke.
Kesel. Selanjutnya